workflow kita akan coba lihat. Jadi 6 workflow, ini contohnya ada sebagai berikut ya. Ini ada 6 workflow, misalnya dia untuk lakukan data blending, untuk combine and clean data, kemudian ada connectivity, masih workflow ini kita buat sendiri-sendiri gitu ya. Nanti saya coba langsung praktek saja gitu ya, untuk teman-teman supaya ada gambaran ya. Jadi sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya tunjukin apa namanya workflow-nya, dan teman-teman sebenarnya untuk workflow-nya itu bisa belajar sendiri, nanti saya akan infokan bagaimana caranya belajarnya gitu ya. Jadi kalau kita buka Nime, maka pertama dia akan mencari dulu itu ya workspace-nya di mana itu ya, itu workspace itu kita taruh di lokal kita. Jadi Nime itu sebetulnya dia bisa juga sistemnya itu apa namanya, sistemnya itu portable ya. Jadi saya bisa install Nime ya, dan kemudian mungkin install Python di apa namanya di thumb drive gitu ya. Jadi nanti saya tinggal colok, kemudian saya bisa manfaatkan Nime itu. Kalau saya perlu engine lebih besar, ya tinggal saya colok ke komputer yang lebih besar ya. Sementara nanti workspace-nya diinstal di lokal ya. Oke, jadi kalau teman-teman nanti masuk ke Nime, saya stop sharing dulu. Pertama kali masuk Nime mungkin bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman nanti ini ada contoh-contohnya, ada examples-nya, kemudian ini ada local space, ini adalah tempat kita menyimpan workflow gitu ya. Dan di bawah ini ada community hub, ini kita kalau kita mau terhubung ke hub gitu ya. Nah, kemudian di kanan atas itu dia ada yang I ini sebetulnya adalah bagaimana kita bisa apa namanya masuk ke forum dan seterusnya. Mungkin yang agak penting di kita adalah bahwa ada bisa install extension. Jadi pada saat kita install Nime bisa jadi Nime-nya tidak komplit, maka kita bisa install extension untuk kemudian menambah komplit-komplit atau menambah node-node baru gitu ya. Dan kemudian di bawah sini ada untuk men-switch ya ke classical user interface ya. Tapi nanti kita akan belajar nanti ya. Oke, kemudian di sini kalau yang icon tools di samping ini ya, atau preferences di Nime, ini adalah tempat kita men-set. Jadi nanti kita men-set bagaimana contoh misalnya kita set dengan apa namanya koneksi Nime-nya dengan Python ya, dan seterusnya ya, kita bisa set dari sini, set dengan apa namanya deep learning apa dan sebagainya, kita set dari sini gitu ya. Nah, setnya ini juga kalau misalnya ada yang belum muncul, nanti kita bisa dari apa namanya kita tambahkan tadi melalui yang install extension ya. Jadi misalnya saya belum punya nih integrationnya Nime ke Python-nya, maka kita install extension, cuman kita pilih Python, di situ kita install extension yang berhubungan dengan Python ya. Kalau kita memang perlu menggunakan Python ya. Oke, saya kembali ke home. Jadi kalau start kita memulai ya, maka kita bisa start dengan create local workflow, atau kalau kita sudah punya workflow kita akan buka di local space-nya. Jadi contoh saya buka di local space, maka saya punya sampel-sampel workflow ya. Jadi contoh nih, misalnya saya buka sampel workflow yang basic ya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ ada example workflow, ambil aja yang basic, teman-teman buka misalnya contohnya data blending gitu ya. Nah, data blending ini kemudian dia ngasih contoh workflow-nya ya. Jadi ini kalau mau dikecilkan, teman-teman bisa kecilkan di sini ya. Nah, ini ada pertamanya ada keterangannya, kemudian kedua ini ada list-list dari node ya, list dari node ya kan. Jadi nanti kalau teman-teman listnya masih sedikit, mungkin diklik apa namanya view all gitu ya, biar kelihatan semua. Ini kayak show all ini kan dia kelihatan apa? Dia kelihatan semua gitu ya. Atau kemudian misalnya kurang, kita bisa install extension-nya ya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah workflow-workflow yang kita punya, ya kan. Jadi yang memang sudah diinstal, sudah kita buat, atau memang contoh-contoh ya. Dan yang terakhir di sini adalah soal asistennya. Jadi kalau kita login ke Nime Hub-nya, dia bisa ngasih suggestion, kita bisa nanya semacam kayak chat GPT gitu ya. Jadi misalnya kalau saya mau buat flow untuk classification, maka dia akan keluarkan node-node-nya. Tapi node-nya belum tentu 100% benar ya, cuman dia mengeluarkan alternatif node-node-nya ke dalam apa namanya workspace kita ini ya. Oke, saya kasih contoh dulu, misalnya, ini saya tutup dulu ya. Jadi ini di sebelah kanan sini bisa lihat misalnya ini ada apa supaya zoom in zoom out dan supaya entire screen. Nah ini contoh ya misalnya ya. Jadi yang dilihat adalah node-node-nya ini, kalau yang di belakang ini bisa dibuat. Jadi kalau di belakang tinggal right click, kemudian kita apa namanya workflow annotation, ini sebetulnya keluarlah apa namanya kotaknya gitu ya. Jadi kita nggak lihat situ. Nah ini contoh flow. Jadi teman-teman nanti bisa belajar
dari yang basic. Jadi saya ulangi lagi, kalau mau belajar dari sini, apa namanya, klik workflow, kemudian pilih yang apa namanya basic example ya. Di situ ada contoh-contoh workflow yang basic gitu ya. Contoh workflow untuk data blending ini adalah untuk mengkombinasikan data dari berbagai macam apa namanya source gitu ya. Jadi contoh, ini saya baca CSV gitu ya. Nah, CSV kalau saya mau set ini ada di sebelah kiri atas gitu ya. Saya mau set nih source CSV-nya mana dan sebagainya gitu ya. Dan seterusnya. Saya ini concat ya, saya join ya kan, saya look up gitu ya. Saya filter, saya group by dan seterusnya. Nah, tapi untuk gampangnya ke teman-teman nanti kita coba apa namanya buat contoh baru gitu ya. Nah, bagaimana cara buat contoh barunya? Bisa dari home ya dari home tadi di sini ya, kita klik new workflow, atau misalnya teman-teman tadi sudah di workflow yang ini ya, kita teman-teman tinggal klik ke arah workflow-nya, kemudian sebelah ini ada, sebelah atas ini ada segitiga ada titik 3 yang kemudian kita bisa create workflow ya. Contohnya saya buat aja nih new misalnya ya, satu gitu misalnya workflow yang saya create. Nah, ini kan kita start dari zero. Nah, caranya gimana? Saya bisa drag and drop di sini. Jadi contoh misalnya, saya mau workflow-nya misalnya bentuknya adalah Excel gitu misalnya. Saya tinggal ambil aja Excel. Ya. Kemudian saya setting, cara settingnya gimana? Saya klik di sini Excel. Nah, ini ada pilihannya. Jadi kalau mau lokal sistem, artinya kita ngambil itu misalnya ke drive kita. Tapi bisa juga ada yang misalnya relatif dan sebagainya. Nanti kita akan belajar belakangan ya. Kita akan ke lokal sistem dulu, kemudian saya akan browse ya misalnya. Saya ambil misalnya di tempat saya ini, saya taruh datanya di misalnya tadi di desktop gitu ya. Ya di desktop saya punya data ini ya, data program kerja namanya. Ya, kemudian saya double klik ya. Kemudian dia akan apa namanya keluar nih sampel datanya dari situ. Kemudian di sini ada fasilitas untuk kita apa namanya lihat ya. Tapi oke lah, misalnya kita ambil ini ya, bisa diambil by name misalnya, apa namanya tergantung dari apa namanya sheet yang kita punya. Kemudian saya apply gitu ya. Ya ini kalau sudah saya apa namanya apply atau saya oke. Nah sekarang dia berubah menjadi kuning. Nah kuning saya bisa run. Nah kalau saya run maka saya punya hasilnya di bawah gitu ya. Jadi segampang itu ya. Jadi contoh nih datanya apa sih bunyinya? Ini datanya saya punya data list dari program. Program ini jalannya di kuarter apa saja gitu ya, misalnya tahunnya berapa, ya startnya kapan, kemudian end-nya kapan, dan program ini harus dijalankan ada prereq-nya atau tidak. Nah kalau yang ada berarti dia ada prereq-nya gitu misalnya. Jadi ada prereq-nya, prereq-nya dijalankan duluan. Jadi contoh nih, oke, karena kita lihat dari sini, karena program bisa jalan lebih dari 1 kuarter, karena waktunya ini adalah based on quarter, maka apa namanya, kalau saya mau dapat list of program misalnya ya, saya bisa pilih group by gitu ya misalnya ya, bisa group by atau bisa apa namanya, saya nggak mau ada duplicate, jadi saya duplicate row filter. Nah, teman-teman maunya dari mana sih not ini? Ya caranya adalah memang belajar gitu ya. Belajar dari mana? Dari contoh-contoh workflow gitu ya. Jadi contoh nih misalnya, saya di sini kalau kita lihat row-nya ada 124 row, misalnya programnya ya row-nya. Saya mau lihat sebenarnya programnya ada berapa. Misalnya saya duplikat row-nya, saya ambil hanya ID programnya misalnya gitu ya. ID program misalnya ya. Kemudian programnya kapan start, kapan end gitu ya. Dan ada nggak dia prereq-nya misalnya gitu ya. Dan saya mau duplikat row ya. Kalau ada duplikat maka saya akan ambil hanya misalnya yang first dan kemudian saya run, maka sekarang saya dapat hanya 40 project. Ini udah distinct gitu ya. Jadi sama kayak kita distinct gitu misalnya. Jadi sekarang saya punya project-project sebagai berikut gitu ya. Jadi ini listnya contohnya gitu ya. Nah ini kalau kita mau menghilangkan duplikat row. Kalau sekarang saya mau melakukan calculation, ini sama kayak di database. Jadi kayak group by, tinggal klik aja group by gitu misalnya. Atau kalau kita nggak ketik, kita pilih ya. Dari node-node ini udah dibagi, ada yang I/O, ada yang manipulation, ada yang untuk view, ada yang analytics, ada yang berhubungan sama database ya, berhubungan sama data type, berhubungan struktur data, berhubungan sama scripting ya, dan seterusnya.
tergantung dari node-node yang kita install dari basicnya maupun dari extension. Jadi contoh misalnya saya mau group by ya sama kayak database, maka saya tinggal ambil group by-nya. Jadi misalnya saya mau hitung masing-masing ID program ya, itu ada apa namanya, saya apa namanya count misalnya berdasarkan waktu pengerjaannya gitu ya. Saya count nih misalnya, dia ada berapa row sih sebetulnya, maka saya tinggal count dan apa namanya pilih count-nya gitu ya. Jadi kalau saya klik OK di sini, maka kemudian saya dapat count-nya. Jadi per ID program ini kita lihat di sini ya, kecilkan dulu. ID program 1 dia muncul 2 kali ya, program 2 dan seterusnya. Dan kalau kita mau sorting dan sebagainya tinggal lakukan di sini ya. Jadi sesimpel itu ya. Next misalnya, oke, saya mau rename gitu ya, misalnya ya tinggal kita pilih lagi ya. Jadi ini yang nomor 2 urutannya ya. Jadi ada node repository namanya. Kalau sekarang saya mau rename kolom gitu ya. Nah ini namanya kita salah ketik nggak apa-apa gitu ya. Misalnya urut-urutannya dia akan tetap kasih node-node-nya. Jadi rename kolom, oh ini ada node namanya kolom renamer. Ya maka saya mau rename. Jadi misalnya kawan waktu pengerjaan saya mau ubah ini menjadi frekuensi misalnya. Contoh ya. Oke, maka sekarang ini udah jadi frekuensi dan seterusnya gitu ya. Nah ini adalah apa namanya. Nah kalau mau rule gimana, rule base ya, filter. Filter bisa macam-macam juga. Jadi kalau kita mau row filter tinggal diketik aja row filter ya. Nanti kalau memang ada node-nya dia akan kasih. Contoh misalnya row filter di sini saya mau yang misalnya frekuensinya lebih dari tertentu gitu ya, minimal 2 gitu ya misalnya ya atau 3 misalnya, atau saya ketik 3 misalnya, hanya main 3 saja ya, maka yang saya ambil hanya yang memenuhi syarat, maka saya klik OK dan dia akan keluarkan hanya yang apa frekuensinya lebih dari ya 3 ke atas ya. Nah, jadi 3 dan ke atas. Kalau saya mau ganti, misalnya saya pilihnya berdasarkan nama ID programnya, ya ini juga tinggal kita pilih di sini. Saya mau hanya program 1 misalnya, ya maka kalau saya run di sini maka dia programnya program 1 ya. Nah sekarang kalau saya mau pakai rule gimana gitu ya, misalnya saya mau pakai rule ya tinggal sama row filter, tapi kita tambah kata-kata rule. Nah maka dia akan keluarkan nanti kalau memang ada yang memang dia bisa pakai rule gitu ya. Nah ini ada nih rule based row filter, nah kita bisa pakai. Nah kalau di sini maka kita akan kasih formulanya. Jadi misalnya adalah yang frekuensinya lebih besar sama dengan 3, maka ini kita jadikan true gitu ya. Nah ini bisa contohnya bisa dilihat di atas ini ya. True dan kemudian hanya include true-nya saja. Jadi yang kita ambil hanya yang di atas 3 gitu ya. Maka kalau ini atau gini, atau bisa saya klik OK gitu ya. Maka kalau saya run, sekarang saya dapat result yang sama, frekuensi yang di atas 3. Nah, kalau saya misalnya ngambilnya justru nggak mau yang true gitu ya, saya exclude yang true. Nah, kalau ini saya OK, maka saya dapat hanya yang di bawah 3 ya, ini 1 atau 2 gitu ya. Nah, kalau saya misalnya apa namanya mau memastikan bahwa sisanya itu saya kasih false misalnya, maka true maksudnya adalah sisanya gitu ya, maka saya kasih false gitu ya misalnya gitu ya. Nah ini adalah cara-caranya kita bisa lihat dari di atas ini gitu ya. Nanti teman-teman lihat aja contohnya, kemudian kita bisa buat gitu ya. Nah jadi secara umum dia akan semudah itu gitu ya. Nah sekarang gimana kalau saya mau apa namanya aggregate, ini ada frekuensi, misalnya frekuensinya mau saya sorting ya, jadi istilahnya mau apa namanya aggregate ya. Jadi namanya moving aggregate ya. Ini nulisnya nggak harus benar gitu ya. Jadi misalnya moving agregator, jadi saya punya moving agregator, ya saya ambil di sini misalnya, tadi karena di sini adalah yang 2 dan 1 misalnya ya, saya mau moving agregator, contohnya saya mau itu based on apa, misalnya seluruhnya gitu ya, dia kumulatif gitu misalnya, yang saya ambil adalah frekuensinya, ini kemudian saya sum gitu misalnya, contoh aja, ya maka sekarang saya bisa moving aggregate, jadi kalau saya klik OK di sini misalnya, maka sekarang saya punya tambahan kolom
ini adalah penjumlahan dari dua ya dari sini. Jadi yang baris pertama ditambah baris kedua itu ada tambahan baris pertama dan baris kedua dan seterusnya gitu ya. Jadi ini dia moving aggregate. Nah, ini adalah node-node-nya. Jadi secara basic Naim melakukan hal-hal sebagai berikut gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau yang machine learning dan sebagainya juga sama bisa dilakukan di sini, tapi sementara ini dulu yang dilakukan. Nah, jadi kira-kira itu gambaran dari Naim. Nanti teman-teman bisa coba, saya ulangi lagi. Jadi nyobanya adalah dari list of atau Space Explorer ini ya, list dari workflow. Teman-teman ambil yang basic example, bisa belajar dari situ ya. Terutama mungkin yang bisa yang data blending, ya kemudian nanti ada yang count if sama combine apa namanya clean and summarize spreadsheet ya, tiga itu yang paling basic teman-teman bisa apa namanya lakukan atau nanti bisa lihat di materi PowerPoint saya. Oh ya, materi